Sabda Nabi SAW, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak berbuat dosa. Bapak Ibu menulis atau ngetik keliru, kemudian di-delete, dihapus. Ya sama kan? Sama seperti tidak menulis yang keliru, karena sudah di-delete, sudah dihapus. Itulah gambaran perbuatan dosa. Sebesar apapun dosa, kalau bertobat lalu Allah mengampuni, maka bersih. Nah, ini yang jadi masalah, Bapak Ibu. Tobat itu membuat setan itu sedih. Ya. Setan iblis itu ada di sekeliling kita, selalu mengganggu, selalu mempengaruhi kepada anak cucu Adam ini agar selalu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat salah, berbuat dosa. Dihiasi dengan perbuatan-perbuatan salah dan dosanya, dihalang-halangi untuk bertaubat kepada Allah, agar apa? Agar kelak di akhirat, anak cucu Adam ini menjadi temannya iblis, temannya setan di dalam neraka. Maka ketika mau bertobat, dihalang-halangi. Rusak. Upaya iblis, upaya setan mengganggu manusia itu rusak. Habis binasa sia-sia dengan taubatnya manusia. Nah, makanya kadang-kadang kalau orang itu sudah berbuat dosa-dosanya banyak, setan selalu memberi harapan-harapan. Sudahlah, nggak usah bertobat, percuma. Nggak akan diterima, sekalian saja lah. Nanti juga masuk neraka cuma sebentar untuk menghapus dosamu itu. Nah, nggak apa-apalah, ini dosa kecil, nanti juga diampuni sama Allah. Nah, padahal Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Takutlah kalian pada remeh-remehnya dosa, pada dosa-dosa yang kecil. Fa innahunna yajtami'na 'alar rajul hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa yang kecil itu akan menumpuk kepada seseorang sehingga menghancurkan dirinya, merusak dirinya. Itulah, maka kemarin masih ingat ya, bagaimana kisahnya orang yang membunuh sampai 99 orang. Nah, kalau ukuran dosa, wah itu dosanya sudah nggak karu-karuan itu. Ya, dosanya sudah nggak karu-karuan, banyaknya dosa itu. Membunuh satu orang saja dosa kok, itu apalagi membunuh 99 orang. Tetapi dia akhirnya punya niat mau bertobat. Ingin menyelesaikan, ingin menghentikan semua perbuatannya itu, pengen diampuni dosanya. Begitu dia berangkat, mau menuju ke tempat dia tobat, ketemu dengan orang, ditanya, "Bang, di mana ini tempat masjid atau pesantren, saya pengen bertobat." "Loh, dosamu apa?" "Wah, dosa saya membunuh." "Wah, membunuh?" "Iya." "Berapa yang kamu bunuh?" 99. "Wah, 99. Wah, itu dosa besar, itu nggak mungkin diampuni sama Allah." Orang yang ngomong begitu dibunuh sekalian. Kurang ajar ini, ditanya baik-baik malah. Nah, jawabannya kayak begitu. Akhirnya yang dibunuh berapa? 100. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya. Akhirnya di tengah perjalanan meninggal. Akhirnya malaikat yang penjaga surga dan malaikat yang jaga neraka, mereka rebutan. Ya. "Oh, ini harusnya masuk neraka," kata malaikat penjaga neraka. "Dia sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat penjaga surga, "Ya enggak dong, dia kan sudah mau bertobat, dia sudah niat. Ya harusnya masuk surga." "Oh, enggak bisa, kan baru niat, belum terlaksana." Wah, akhirnya ribut ini. Nah, terus Allah memutuskan, ya sudah. Kalau begitu, diukur saja tempat dia mati tadi. Lebih dekat mana? Lebih dekat ke pesantren atau ke masjid? Atau lebih dekat ke rumahnya? Kalau lebih dekat ke masjid, masuk surga. Kalau lebih dekat ke rumahnya, masih jauh jarak ke masjid, masuk neraka. Ternyata lebih dekat ke pesantren atau ke masjid. Jaraknya selisihnya hanya 1 jengkal. Dikit selisihnya. Tapi memang Allah takdirkan dan Allah kehendaki dia masuk surga.
Itu kisah, maksudnya apa? Allah sengaja menciptakan kisah itu sebagai ibrah. Ibrah itu apa? Sebagai contoh untuk ibarat bagi manusia sesudah itu. Bahwa Allah itu maha menerima taubat. Yang kedua, Allah itu akan mencatat kebaikan-kebaikan atau niat-niat yang baik, walaupun belum terlaksana, tetapi sudah ada niat di dalam hati, tetap dicatat niat itu oleh Allah. Asalkan betul niatnya. Nah, maka itu orang akhirnya diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Nah itulah maka Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, yaitu surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Kul ya ibadi, katakan wahai Muhammad, ya ibadi wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang telah melanggar pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang-orang yang telah berbuat dosa. Orang-orang yang telah berbuat dosa, katakan la taqnatu min rahmatillah. Ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya. Jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kesemuanya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah, bertobatlah kepada Tuhan kalian. Nah, itulah. Jadi ayat ini mengajak kepada kita sebagai hamba-hamba Allah agar kita selalu sangka baik kepada Allah dengan melakukan taubat. Setiap kali kita telah ditakdirkan oleh Allah berbuat dosa, setiap kali kita telah ditakdirkan oleh Allah berbuat kesalahan, jangan ditunda-tunda, segera bertaubat. Mohon ampunan kepada Allah.